kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang asal-usul orang Melayu, tamadun, suku asli. Sebelum memulai videonya, kami izin memperkenalkan diri dahulu. Saya Aelisa Nur Afifah. Saya Muhammad Alfredia. Saya Nurul Prasetya. Saya Melisa Putri. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, aku akan menjelaskan asal-usul suku Melayu. Nah, secara umum suku Melayu itu terbagi dua, yaitu suku Proto Melayu dan juga Deutero Melayu. Nah, Proto Melayu itu datang sekitar 2500 sebelum Masehi teman-teman. Dan mereka itu bermigrasi dari Yunan Cina. Masyarakat Proto Melayu itu pada zaman itu masih terkenal sangat bergantung kepada alam. Contohnya itu seperti mereka tuh berburu dan juga meramu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu meramu itu adalah mencari pasokan makanan dari hutan. Nah, kemudian datang Deutero Melayu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka itu bermigrasi dari Indochina, yaitu Vietnam, Thailand, dan juga Malaka. Nah, berbeda dari Proto Melayu, Deutero Melayu itu lebih maju dibanding Proto Melayu. Mereka tuh sudah mengenal logam dan juga sudah bisa bercocok tanam. Nah, dari kedua suku Melayu ini terbentuklah masyarakat Melayu yang kita kenal sampai sekarang. Ras Melayu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Melayu Deutero, yang merupakan rumpun Melayu muda yang datang di zaman logam pada abad 500 sebelum Masehi. Kedua yaitu Melayu Proto, yaitu rumpun Melayu tua yang menginjakkan kaki di Sulawesi, Kalimantan, Lombok, Sumatera, dan Nias pada tahun 1500 sebelum Masehi. Ras Melayu pertama kali datang ke daerah Riau sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka datang dari daratan Asia bagian tengah dan menyeberang dari semenanjung Malaysia. Kedatangan kedua terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi dan gelombang kedatangan ketiga sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Suku Melayu Riau adalah salah satu keturunan para migran dari daratan Asia tersebut. Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat, yaitu Belanda, Inggris, dan Portugis. Pada abad-abad yang dulu, mereka sempat mempunyai beberapa kerajaan, seperti Kesultanan Bintan atau Tumasik, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kampar, dan lain-lain. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi, orang suku asli ini adalah salah satu komponen penting dalam pembentukan tamadun Melayu. Mereka adalah masyarakat asli yang lama tinggal di Nusantara dan belum terjangkit oleh budaya dari luar. Nah, contoh dari suku asli di Indonesia yaitu seperti suku Sakai, Talang-Mama, dan juga orang laut. Mereka ini sangat hidup berdampingan dengan alam. Contohnya saja, mereka tinggal dan hidup di hutan, lalu memanfaatkan hasil hutan dan juga mempertahankan kelestarian hutan yang mereka tinggali itu. Prinsip-prinsip yang mereka pegang adalah menjaga kelestarian, menghormati alam, dan juga gotong royong. Nah, itu dia yang membuat mereka menjadi akur di dalam menjalani kehidupan mereka. Masyarakat Melayu dan suku asli memiliki hubungan yang erat. Banyak nilai budaya Melayu yang berasal dari kearifan lokal suku asli. Semakin berkembangnya zaman, suku asli mengalami perubahan gaya yang dikarenakan modernisasi. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian budaya Melayu dan identitas mereka. Seiring berjalannya waktu, tamadun Melayu mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan masuknya pengaruh dari luar seperti dari India, Tiongkok, dan juga Arab. Pengaruh ini membawa perubahan dalam bidang agama, bahasa, dan juga sistem pemerintahan. Masuknya Islam menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan identitas Melayu. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa komunikasi yang luas di Asia Tenggara. Tamadun Melayu juga dikenal dengan nilai sopan santun, adat istiadat, serta sistem sosial yang teratur.
Nah, jadi teman-teman dari pembahasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa orang Melayu itu berasal dari perpaduan berbagai kelompok yang tinggal di Nusantara. Nah, suku asli itu memiliki peran penting dalam membentuk tamadun Melayu, terutama dalam nilai-nilai budaya dan hubungan dengan alam. Nah, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.